20 tahun gue belajar public speaking dan gue akan rangkum dalam waktu 20 menit dari sekarang. Hai, salam kenal, gue dengan Samuel Moses dari belajarpublicspeaking.id dan inilah pengalaman gue yang lu bisa pelajari dalam waktu singkat dan semoga ini bisa membantu mengimprove lu punya kemampuan public speaking yang pada akhirnya lu bisa menjadi lebih oke dalam ngomong di depan atau present di depan. Dan gue akan bagi ke dalam beberapa segmen ya, dimana segmen satu adalah ngomongin why-nya, keduanya adalah what, yang ketiganya adalah how, keempat adalah bonus, dan kelimanya adalah final tips, ngomongin speaking fast versus slow, kapan dan harus di mana penerapannya. Lu harus tahu bahwa ngomong itu bukan cuman soal suara, tapi soal kita memberikan kuasa. Mau dipercaya, mau dihargai, mau dikontrak, ubah cara mau ngomong, ubah hidupmu, dan ini dia rahasia 20 tahun gue. Lu harus tahu ya teman-teman ya, ini pengalaman gue pribadi. Ya bebas sih, mau tahu enggak bebas. Cuman ini gue mau share aja pengalaman gue pribadi. Dari yang gue amati, 90% orang tuh gagal connect karena satu hal, mereka nggak pernah belajar caranya ngomong dengan sengaja. Jadi kebanyakan orang ngomong ya udah ngomong aja gitu, ngomong, tapi mereka jarang ada yang ngeles, kursus, atau mungkin setiap mereka ngomong, mereka tuh melakukannya dengan sadar. Maksudnya sadar tuh gimana? Dengan sadar tuh mereka akan pilih kata-katanya. Dengan sadar tuh mereka akan melihat lawan bicara senangnya diperlakukan seperti apa. Dengan sadar, mereka juga akan meniru gestur, meniru kata-kata, ngatur tone, ngatur suara, ngatur juga pitching, cepat lambat dengan sengaja. Itu jarang mereka lakuin. Untuk bisa melakukan hal seperti ini, maka kita perlu belajar dan kursus dan juga praktis latihan setiap harinya. Semakin sering, maka kita akan semakin melakukannya secara refleks ya. Tapi pada awal-awalnya memang kita harus lakukan secara sadar, secara pelan-pelan, secara disengaja. Ini wajib. Kita masuk ke dalam segmen yang pertama dulu. Why? Ya, why? Kenapa suara itu merupakan senjata komunikasi ya? Visual image itu penting, tapi vocal image itu yang nempel di kepala dan hati orang. Lo bisa ngasih lihat brosur keren-kerenan ya, gambar keren, tapi kalau ada seseorang yang bisa menyampaikan pesan dari gambar itu, maka maknanya akan lebih kena. Ataupun kalau kita compare di versus ya, antara gambar sama ada orang storytelling yang bercerita. Biasanya orang yang di storytellingin, yang melakukan storytelling, orang akan lebih paham meaning dari pesan itu ketimbang orang yang membaca ya. Jadi makanya kalau kita menonton storytelling bisa lebih lama durasi waktunya karena kita lebih menikmati, lebih meresapi, lebih paham ketimbang cuma lihat sebentar. Kalau orang yang sudah expert, dia akan lebih senang yang visual image. Tapi kalau orang yang belum expert, nggak ngerti informasi itu apaan, di storytellingin bakal merasa lebih suka ya. Makanya vocal image itu bisa bikin nempel di kepala dan hati orang. Dan ketika kita bisa melakukan delivery yang bagus dalam vocal image, maka orang bisa menilai kamu langsung oke berdasarkan dua hal ini. Pertama dari cara kamu muncul ya, dari gaya, senyum, postur. Yang kedua dari cara kamu berbunyi ya, memberikan vokal, intonasi, nada, dan juga emosi yang kamu tampilkan di tiap kata-kata kalimat yang kamu bicarakan. Ini penting banget karena suara itu bisa menciptakan kepercayaan. Suara itu bisa menciptakan kepercayaan. Kamu menyampaikan sesuatu tapi penuh dengan getaran ya, penuh dengan berhenti-berhenti alias gagap, maka orang akan menjadi interest. Tapi kalau misalnya deliver kamu bagus, kalimat kamu bagus, suara kamu oke, meskipun informasinya receh atau mungkin sebenarnya mungkin bohong ya, tapi orang bisa percaya loh, gitu. Itulah kekuatan dari kata-kata dan suara. Jadi bukan soal punya suara bagus, tapi gimana cara memainkannya seperti instrumen. Ya, ini pengalaman gua. Kalau kamu bisa atur suara, kamu bisa atur persepsi orang terhadap kamu. 6 fondasi suara yang harus dikuasai. Yang pertama, rate of speech, ritme bicara. Kalau terlalu lambat bisa membosankan, ya. Kalau terlalu cepat nggak nangkep, nggak ngerti. Jadi solusinya apa? Variasikan kecepatan bicara, gunakan slow untuk highlight penting. Jadi kalau memang ada istilah, ada kata-kata yang mesti ditekankan, atau mungkin lu mau menyelipkan bahasa Indonesia banyak, ada kata Inggris 1-2 kata, misalnya Harvard University gitu kan. Nah ini kan nyelip nih bahasa Inggris nih, bahasa yang berbeda. Lu bisa kasih speech yang lambat ya. Yang kedua, ngomongin soal volume. Volume itu ngomongin energi dan power. Ya, volume sedang itu 6-7 itu menunjukkan confident ya, vital dan juga trustworthy, artinya layak untuk dipercaya.
volume rendah itu cocoknya untuk serial killer. Jadi kalau lo mau something like memberikan efek horror, thriller, misterius gitu, atau mungkin something like yang menyeram, creepy gitu ya. Nah, itu kasih volume rendah ya. Atau mungkin lo mau masukin sebuah sugesti ke orang, misalnya, ya, gua paham kok maksud lo. Buat terpeduk kaya sama lu ya. Nah, lu memberikan simpati sama orang, ya itu pakai suara rendah. Kalau pakai suara tinggi kan aneh dong. Iya kan? Gue bersimpati sama lu ya. Aneh kayak lagi kasih selamat ya kesannya ya, bukan simpati. Jadi volume rendah bisa diimplementasikan seperti itu ya. Kemudian mainkan volume biar suara hidup. Tapi jangan default satu nada. Volume itu naik turun. Kalau default satu nada nanti seperti robot seperti ini, nah itu jadi nggak bagus ya. Jadi lu bisa mainkan volumenya. Nah, yang ketiga, ada yang namanya pitch and melody. Pitch and melody ini buat memunculkan alur emosinya biar makin oke. Hindari monoton, ya gunakan teknik siren ya, mulai dari nada rendah, naik, turun, dan diulang seperti itu. Yang latihan setiap hari biar makin fleksibel. Contohnya seperti apa sih? Ya, contohnya lu lagi cerita titik terendah dalam hidup. Dulu gua tuh orangnya miskin. Kemudian tiba-tiba gua dapat sebuah harta karun, menunjukkan caranya jadi kaya. Dan ketika gue melaksanakan perintah dari harta karun itu, gue stres. Kenapa gue stres? Karena ternyata instruksinya sulit banget, tapi gue gak pernah berhenti berjuang. Gue terus berusaha, dan akhirnya gue berhasil. Dan sekarang gue berada di posisi puncak. Nah, misalnya seperti itu. Jadi naik turun ya. Oke, yang keempat, gunakan tonality ya, rasa di balik kata. Mau marah, sedih, senang harus kelihatan dari muka. Jadi ekspresi ini jadi penting. Kalau ekspresinya datar, saya marah loh, saya sedih loh, sedih banget. Nah, ini jadi aneh karena mukanya nggak sesuai dengan kata-kata yang diucapin. Jadi orang nggak merasakan emosinya. Kita harus punya remote control buat emosi di suara dan synchronize dengan ekspresi wajah kita ya. Kalau datar akan jadi jelek, orang nggak interest dengan apa yang kita omongin. Yang kelima, pause, kekuatan diam. Bukan pause ikan paus, bukan, tapi pause artinya kekuatan diam. Ya, jadi pause itu bisa bikin audiens itu mencerna dan mengingat apa yang kita katakan. Ya, jadi kita ngomongin sebuah istilah asing, mungkin menerangkan sebuah definisi. Kalau dikasih pause, orang bakal mikir lu, oh tadi dia ngomong itu sebentar ya. Oh dia ngomong gitu. Oke, jadi kita nggak bablas anginnya gitu ya. Biarkan mereka berpikir, menangkap dulu, baru kita terusin. That's the use of pause. Ya, kalau nggak ada jeda, suara kamu nanti bakal seperti radio rusak. Dengan jeda, kamu bakal jadi penuh arti dan autoritatif. Oke? Nah, terakhir, ngomongin soal filler dan non-word reduction. Kayak jadi gini, itu adalah pengganggu ya, dalam setiap kalimat yang diucapin. So, kita harus punya goals, ngomong tuh harus jelas, harus clarity ya. Jadi ada bagusnya kalau lu nggak biasa dengan materi yang mau dibicarakan, bisa latihan dulu, rekam suara dan kasih stabilo di bagian filler-filler yang mengganggu ya dalam sebuah kalimat. Kuncinya sih ya menurut gua, kalau kita bisa ngomongin sesuatu yang kita kuasai, kita suka, biasanya filler itu bakalan minim banget. Ya mungkin ada sih filler dikit-dikit mah ya. Kayak gue kan juga masih ada nih ngomong filler nih, ngomong public speaking ya, sharing public speaking, tapi kok masih ada filler ya, ngomongin rasionya berapa persen ya. Kalau masih ada toleransi 5%, 10% ya udahlah gitu. Cuman untuk kita bisa terminimalisir si fillernya, maka kita bisa latihan terlebih dahulu. Semakin kita kuasai, semakin kita suka, filler bakal semakin terminimalisasi. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga ya, how-nya ya, latihan dan transformasi gaya bicara. Reframing, suara baru, bukan fake tapi unfamiliar. Apa itu maksudnya? Kalau kamu bisa mainkan suara itu, berarti suara itu milik kamu. Sama kayak kamu main piano. Semua tuts valid, tinggal dibiasain aja. Oke, jadi kamu harus latihan. Caranya gimana? Rekam suara kamu 5 menit, ya dengerin audionya aja, lihat videonya tanpa suara, transkrip dan highlight filler words, dan analisa tingkatkan tiap bagian. Yang mana nih harus ditekankan? Makanya kita memang harus menulis terlebih dahulu supaya kita bisa tahu belah mana yang bisa diimprove. Oke. Yang keempat guys, ada part dimana menurut gua, ya ini gue kutip dari Panji sebenarnya. Kalau lu bisa belajar stand up comedy ya, public speaking mah gampang gitu. Tapi kalau belajar public speaking,
belum tentu lu bisa stand up comedy. Bener, itu bener banget. Itu gue ngerasain. Ya, jadi memang kita harus belajar stand up comedy untuk mengimprove kita punya skill. Jujur, gue semenjak belajar stand up, even gue bukan stand up comedian ya, tapi gue mempelajari ilmunya, gue suka banget. Ini membantu gue mengatasi grogi lebih cepat, lebih gampang. Karena kan stand up itu yang gue dapet ya, meaningnya adalah kita ngomong apa adanya, tidak usah merubah karakter. Kalau bisa kita punya market tertentu dengan kita punya style yang udah ada. Jadi benar-benar menunjukkan keunikan dari diri kita. Semakin kita unik dan menunjukkan otoritas diri kita apa adanya, maka kita akan lebih gampang menyatu dengan stage performance ya. Jadi dengan panggung, dengan audiens, karena audiens sudah kenal sama kita. Kalau mereka nggak kenal sama kita, nggak cocok sama kita, ya logikanya sih mereka nggak akan beli tiket ya gitu kan, atau mungkin nonton kita kan, ya kan. Jadi karena mereka sudah kenal sama kita, buat kita akan lebih gampang matchingin, sinkronis sama mereka yang nonton kita punya presentasi. Jadi belajar stand up is good ya. Terus lu juga bisa koleksi parts lain, jokes supaya kita punya jokes andalan untuk membuat si audiensnya ketawa. Oke, latihan, gagal, ulangin lagi, jangan terlalu overthinking kalau nggak lucu. Terakhir ya guys ya, kita akan ngomongin soal speaking fast versus speaking slow. Kapan momennya, kapan waktunya, dan contohnya seperti apa. Oke, jadi gampangnya begini teman-teman. Kalau lambat, karena translating dari bahasa ibu, maka kita bisa gunakan speakingnya slow ya. Jadi tadi seperti gue bilang, istilah sulit, istilah Inggris, istilah Portugis, atau mungkin istilah Spanyol, nah silakan lu ngomongnya lambat ya. Tapi kalau ngomongnya cepat kapan? Ketika lu bercerita sesuatu yang bahasanya gampang dia mengerti, gampang jelas, orang udah paham, nggak perlu penekanan, nggak perlu momen-momen tertentu untuk orang lebih membayangkan, ya sudah, tugas aja dengan bahasa-bahasa cepat. Kombinasikan keduanya, dan ini bisa bikin public speaking menjadi lebih menarik. Jadi gue mau tutup dengan sebuah quotes ya. Suaramu adalah aset, tapi hanya berguna kalau kamu bisa mainkan dengan sadar. Jangan biarkan suara kamu jadi alasan kamu gak didengar. So, you need to practice, review, and improve ya. Karena kalau kamu gak menguasai cara berbicara, kamu akan dikuasai persepsi orang lain. Oke, suka dengan materi seperti ini yang ngomongin soal ilmu komunikasi, public speaking, presentasi, membangun networking, membangun relationship, selling, pitching, negosiasi. Yuk, langsung subscribe aja channel Belajar Public Speaking ID dan nyalakan tombol loncengnya, jadi supaya ketika gue upload video yang baru, teman-teman gak ketinggalan info dan bisa langsung menikmati konten-konten untuk meningkatkan skill komunikasi kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.